Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau mengutus pasukan yang dipimpin oleh sahabat Nabi bernama Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu untuk memerangi kota Ubulah di Persia. Kota Ubulah yang menjadi tujuan pasukan Utbah bin Ghazwan bersama pasukannya yang sedikit adalah sebuah kota yang berbenteng rapat dan terletak di pinggir sungai Tigris. Bangsa Persia telah menjadikan kota Ubulah sebagai tempat penyimpanan senjata mereka. Mereka juga membuat beberapa menara dari benteng tersebut untuk mengintai dan mengawasi para musuh mereka. Akan tetapi, hal itu semua tidak menghalangi Utbah bin Ghazwa untuk memeranginya, meski jumlah pasukannya yang sedikit dan persenjataan yang tidak lengkap. Karena pasukannya hanya terdiri dari 600 orang prajurit yang disertai sejumlah wanita, mereka juga tidak memiliki persenjataan yang memadai selain pedang dan tombak. Maka Utbah harus menggunakan kecerdasannya kali ini. Utbah menyiapkan beberapa panji yang terikat di ujung tombak untuk dipegang oleh para wanita. Ia memerintahkan kepada para perempuan tadi untuk berjalan di belakang para prajurit. Ia berkata kepada para perempuan tersebut, "Jika kami sudah mendekat ke kota tersebut, maka hamburkanlah debu dari belakang kami hingga memenuhi angin." Akhirnya, begitu mereka sudah mendekat ke kota Ubullah, maka dihampiri oleh pasukan Persia yang melihat kedatangan mereka. Kemudian, pasukan Persia melihat panji-panji yang berkibar di belakang pasukan muslimin, dan mereka juga melihat debu-debu bertebaran yang telah memenuhi langit. Salah seorang dari pasukan Persia berkata, "Mereka ini adalah pasukan pembuka. Di belakang mereka ada sebuah pasukan yang amat besar yang mampu menerbangkan debu, sedangkan kita hanyalah pasukan yang sedikit." Karena kejadian itu, merasuklah rasa takut di hati mereka. Maka pasukan Persia segera kabur meninggalkan kota Ubulah tersebut. Karena bangsa Persia tadi telah kabur, maka masuklah Utbah ke kota Ubulah tanpa kehilangan seorang pun dari pasukannya. Kemudian ia menaklukkan semua kota dan kampung yang terletak di sekeliling Ubulah. Ia mendapatkan ghanimah dari sana yang tidak dapat dihitung lagi banyaknya. Pada saat itulah Utbah bin Ghazwan melihat bahwa pasukannya yang tinggal di kota-kota yang telah ditaklukkan akan membuat mereka terbiasa dengan kehidupan yang lembek dan membuat mereka bergaya hidup mewah seperti para penduduk negeri tersebut, serta dapat melemahkan tekad mereka untuk meneruskan jihad. Lalu Utbah mengirim surat kepada Umar bin Khattab yang meminta izin kepadanya untuk membangun sebuah kota bernama Kota Basrah dan memberitahukan kepada khalifah tempat yang ia pilih, dan Khalifah Umar pun mengizinkannya. Utbah kemudian membangun masjid pertama kali, dan para prajurit berlomba-lomba dengan membangun rumah-rumah di sekitarnya. Akan tetapi, Utbah sendiri belum juga membangun rumah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, ia masih tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kain. Hal itu dikarenakan bahwa ia telah merahasiakan sesuatu dalam dirinya. Utbah melihat bahwa dunia telah terbentang luas bagi kaum muslimin di kota Basrah, sehingga membuat manusia lupa diri. Utbah juga merasa khawatir terhadap urusan agama yang mulai terganggu oleh perdaya dunia pada para tentaranya. Lalu ia mengumpulkan semua penduduk di Masjid Kufah dan berkhutbah di hadapan mereka dengan berkata, "Wahai sekalian manusia, sungguh dunia suatu saat nanti pasti akan berakhir. Sedangkan kalian dari dunia ini akan berpindah ke sebuah negeri yang tidak pernah ada akhirnya. Maka pindahlah kalian semua ke negeri tersebut dengan amal-amal baik kalian. Aku adalah orang ketujuh yang masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kami saat itu tidak memiliki apapun untuk dimakan selain daun pepohonan, hingga ujung bibir kami terluka karena memakannya. Aku pernah menemukan sebuah selendang. Kemudian selendang itu aku bagi menjadi 2 bagian, satu untukku dan satunya lagi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kemudian selendang tersebut aku jadikan sarung, dan saat pun menjadikan sarung dengan setiap tengah bagian selendang lainnya. Lalu tiba-tiba pada hari ini tidak ada seorang pun dari kita kecuali ia telah menjadi seorang yang kaya raya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi besar di hadapan diri sendiri dan kecil di hadapan Allah. Setelah pidato itu, kemudian Utbah menunjuk seorang dari mereka untuk menggantikannya. Kemudian ia mengucapkan kata perpisahan kepada mereka dan ia pun berangkat ke Madinah. Begitu ia menghadap Khalifah Umar Al-Faruq di Madinah, Utbah mengatakan ia mengundurkan diri sebagai gubernur Basrah, namun Umar tidak mengizinkannya. Kemudian Utbah mendesak, namun Umar pun masih tetap dengan pendiriannya. Kemudian Umar memerintahkan Utbah untuk kembali ke kota Basrah, dan Utbah pun patuh atas perintah Umar dengan hati yang berat, dan ia menunggangi untanya. Saat menunggangi untanya, Utbah pun berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau kembalikan aku ke sana. Ya Allah, janganlah Engkau kembalikan aku ke sana." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Tidak jauh dari kota Madinah, unta yang ia tunggangi ditemukan oleh seseorang, dan Utbah jatuh dari atasnya dengan tidak bernyawa. Rupanya ia sudah meninggal dunia. Utbah bin Ghazwan meninggal dengan menyediakan kesempurnaan nikmat dan kesempurnaan sukacita karena pengorbanan dan baktinya, kezuhudan serta kesahajaannya. Barakallah Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu.